mohon maaf ini memang secara legal drafting judulnya harus seperti ini berdasarkan arahan dari Kementerian Hukum. Amanahnya adalah untuk pengaturan mengenai tata cara pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas impor dan atau penyerahan PKP tertentu yang bersifat strategis. Ya, kedua, mengenai tata cara pembayaran PPN atas PKP tertentu yang bersifat strategis yang telah dibebaskan dari pengenaan PPN yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindah tangankan, dan yang terakhir adalah pengenaan sanksinya. Jadi dari judulnya Bapak Ibu kita langsung tahu pengaturannya seperti apa saja, gitu ya. Kemudian bagaimana sih kalau kemudian ternyata dimanfaatkan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindah tangankan, dan terakhir pengenaan sanksinya seperti apa. Nah, di dalam mekanisme yang lama, ya dulu kita mengajukannya lewat KPP. Nah, sekarang ini perubahannya sangat mendasar sekali. Tadi oleh Pak Natalius, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu tim Pak Hilmi ya dari LNSW yang banyak berkontribusi di dalam penyiapan sistem, kemudian teman-teman TIK DJP, kemudian Bapak Ibu dari Kementerian Investasi ya KPM, itu kita berkolaborasi Bapak Ibu sehingga alur-alur dokumen ya, alur permohonan yang terkait dengan mekanisme master list itu juga bisa langsung di forward ke kita, dan nanti ada step yang bisa kita potong lah ya. Jadi prosesnya jauh lebih sederhana. Nah, lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di dalam sesi ini. Latar belakangnya Bapak Ibu, tentu saja ini ada amanah di pasal 6 PP 48 tahun 2020. Kemudian untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian fasilitas bebaskan dari pengenaan PPN atas impor dan atau penyerahan PKP tertentu yang bersifat strategis. Nah, yang utama ini terakhir perubahan yang mendasar adalah untuk meningkatkan kemudahan dalam berusaha ya, atau easy of doing business dengan pengaturan pelayanan pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas impor dan atau penyerahan PKP tertentu yang bersifat strategis dengan perubahan mekanisme penerbitan SKB PPN dari manual menjadi otomasi, simplikasi, dan terintegrasi. Nah, nanti coba kita perhatikan sekali Bapak Ibu, apa sih yang terjadi dengan otomasi, simplikasi, dan integrasi ini. Di pokok perubahannya Bapak Ibu, di PP 48, perubahan dari PP 81, ya, kita ada pengaturan kembali mengenai subjek dan objek penerima fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Itu yang pokok perubahan yang utama, yang pertama. Yang kedua adalah mengenai pengaturan tata cara pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Ya. Di dalam tata caranya ini kita menggunakan platform yang dimiliki oleh teman-teman di ya sistem Indonesia National Single Windows ya. Kemudian perubahan mekanisme pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN ini menjadi otomasi, simplikasi, dan integrasi dengan sistem informasi pada DJBJ, kemudian Kementerian Investasi BKPM dan LNSW. Dan ketiga adalah pengaturan tata cara pemberian fasilitas bebaskan dari pengenaan PPN atas penyerahan tsunami. Ya, walaupun hari ini kita konteksnya adalah terkait dengan SKB atas mesin dan peralatan, tapi ada baiknya juga Bapak Ibu juga tahu sebenarnya ada juga di sana nanti kita berkolaborasi dengan Bapak Ibu di Kementerian PUPR. Kita juga menggunakan sistem yang ada di PUPR, tapi khusus untuk yang terkait dengan SKB mesin dan peralatan ini nanti terkait dengan BKPM dan LNSW saja. Yang keempat adalah mengenai pengaturan tata cara pembayaran PPN BKP tertentu yang bersifat strategis yang telah dibebaskan dari pengenaan PPN yang tidak digunakan, tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindah tangankan, dan pengenaan sanksi atau keterlambatan pembayaran PPN. Nah, ini pokok-pokok pengaturan Bapak Ibu. Pokok-pokok pengaturan yang untuk objek ini sebenarnya tercantum di dalam PP 48. Ini kita sajikan di dalam PMK 115 mengganti PMK 208 hanya untuk memberikan bridging saja ya. Jadi mana sih objeknya,
kemudian nanti objek mana saja yang harus menggunakan SKP, gitu ya. Kemudian mana saja yang cukup menggunakan surat keterangan, terus mana saja yang sama sekali tanpa perlu persyaratan. Ya. Salah satu perubahannya untuk objeknya, yang pertama adalah untuk mesin dan peralatan pabrik. Ya. Jadi kalau dulu hanya diberikan fasilitas itu hanya untuk PKP yang menghasilkan BKP saja. Jadi kalau pabrik ya pabriknya saja. Ya, pabrik yang menghasilkan BKP itu mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan untuk perolehan atau impor mesin dan peralatannya. Nah, tetapi kita extend Bapak Ibu di kondisi sekarang ini karena sebagian besar memang di dalam pembangunan pabrik banyak sekali melibatkan kontraktor EPC, ya, semata-mata ini bukan sekedar masalah bagaimana membangun, tapi banyak juga misalnya terkait dengan masalah pembiayaan dan sebagainya, ya, masalah keahlian juga. Nah, ini kita satu step lagi, kita berikan fasilitas di sana untuk yang perolehannya melalui kontraktor EPC tadi. Jadi kalau pabrik membangun, dulu hanya bisa mendapatkan fasilitas mesin peralatan pabrik, kalau dia beli sendiri, impor sendiri, kemudian dibangun gitu ya. Nah, tapi sekarang misalnya nanti dalam pembuatan pabriknya yang berisi sebagiannya adalah berupa mesin dan peralatan pabrik tadi, pembangunan pabrik dilakukan oleh kontraktor EPC, maka kontraktor EPC juga kita berikan fasilitas, ya, tetapi terlebih dahulu untuk PKP pemilik pabrik tadi harus sudah memiliki SKP dulu. Nah, salah satu kuncinya adalah EPC hanya akan bisa memperoleh fasilitas kalau ya, PKP yang menghasilkan BKP atau dalam tanda kutip itu adalah pabriknya itu sudah memperoleh SKP terlebih dahulu. Kemudian terkait dengan objek lain adalah mengenai barang yang dihasil dari hasil kelautan dan perikanan. Nah, ini kita mengurangi jenis ikan segar yang dibebaskan dari pengenaan PPN, ya. Jadi pengenaan PPN ini dikeluarkan. Yang semula ada bandeng, kembung, tongkol, tuna cakalang, ya. Ini dikeluarkan bukan menjadi bukan tidak dibebaskan lagi, ya, tapi dia pindah tempat menjadi non PKP, pindahkan ke sana. Kemudian tambahan lain adalah di angka 9 ada terkait dengan LNG, kemudian untuk 11 ada pengaturan tambahan untuk listrik. Yang dibebaskan adalah semua listrik kecuali yang di atas 6.600 watt, ya, untuk rumah tangga, termasuk biaya sambung dan biaya beban listrik. Ini untuk biaya sambung dan biaya beban listrik yang abonemen itu diberikan fasilitas pembebasan juga. Pengaturannya Bapak Ibu di SKP ini yang semula manual di mekanismenya sekarang nanti akan menjadi otomasi, disimplifikasi. Kemudian kita gunakan integrasi sistem yang terdapat pada DJBJ, Kementerian Investasi BKPM, dengan menggunakan platform SINSW. Kemudian untuk yang SKB dulu adalah sifatnya transaksional, jadi Bapak Ibu kalau mau mengajukan SKB, mana invoice-nya, ya, mana BL-nya, kan gitu ya. Nah, sekarang diubah. Jadi kalau untuk PKP pemohon master list, SKB ini nanti akan terbit akan berlaku sejak terbit sampai berakhirnya fasilitas master list. Jadi dia akan paralel Bapak Ibu. Ya. Masa berlakunya akan paralel dengan master list kalau pemohon memiliki master list. Sedangkan untuk EPC-nya, ya, nanti akan ngikutin juga, ya, berlakunya akan sama dengan master list yang bersangkutan. Jadi semakin cepat diajukan setelah master list diterima, maka periodenya tentu sisanya akan jauh lebih panjang lagi, gitu ya. Semakin ditunda permohonan pengajuannya, berarti waktu yang terbuang akan semakin banyak. Ya, bagi PKP pemilik proyek dan penyedia pekerjaan EPC yang tanpa master list, Bapak Ibu, ini SKP juga kita kasih yang panjang waktunya, yaitu SKB-nya berlaku 2 tahun takrim, sejak diterbitkan sampai dengan akhir tahun kedua. Ya. Jadi kalau mengajukannya nanti adalah untuk perolehan barangnya melalui pekerjaan EPC, namanya bangun pabrik, Bapak Ibu, sangat jarang yang bisa selesai dalam waktu 1 tahun, maka ini kita kasih SKB-nya periodenya adalah dalam waktu
2 tahun. Ya, 2 tahun seperti apa? Ya, kalau diajukan di triwulan terakhir tahun ini, nanti bisa untuk mengajukan tahun depan. Ya, berlakunya berarti tahun depan dan tahun depannya lagi 2 tahun ke depan. Tapi kalau diajukan misalnya untuk tahun ini, ya sama tahun depan, berarti tinggal sisa tahun ini sama tahun depannya lagi. Jadi periodenya adalah selalu berakhir untuk yang tanpa master berakhirnya di bulan Desember, Bapak Ibu. Tapi kalau terkait dengan master list, nanti periodenya ngikutin yang ada di master list. Kemudian untuk yang selain pemohon master list, ya, ini pointer saya semoga terlihat Bapak Ibu. Untuk selain pemohon master list, jadi untuk SKB yang tanpa master list, nanti SKB-nya berlakunya 1 tahun saja, ya. Ini tanpa master list dan tanpa EPC. Kemudian pengajuan SKB dilampiri dengan RKIP atau Rencana Kebutuhan Impor dan Penyerahan. Nah, ini Bapak Ibu semoga nanti akan semakin terbiasa dengan konsep ini. Jadi SKB tadi karena periodenya panjang, tidak bersifat transaksional, maka kita berikan keleluasaan Bapak Ibu. Ya, tinggal diajukan. Nanti rencana kita mau impor, mau beli barang, mesin dan peralatan tadi dalam 1 tahun. Ya, kalau tanpa master list dan tanpa EPC tadi, itu barangnya apa saja kita rencanakan. Ya, nanti kalau ada kebutuhan tambahan, kita ajukan tambahan bisa. Yang penting Bapak Ibu, SKB itu nanti adalah satu kesatuan ya dengan RKIP-nya. Barang yang mendapatkan pembebasan adalah barang yang sudah terdapat di dalam RKIP yang disetujui. Ya, itu tolong dipegang erat-erat. Ya, jadi sudah ada di RKIP yang disetujui. Ya, jadi kalau mau memanfaatkan fasilitas sudah ada di RKIP-nya dulu. Kalau ternyata belum ada di RKIP, kita membuat perubahan RKIP, disetujui, terbit RKIP perubahan, baru kita melakukan perolehan atau impor mesin dan peralatan tadi. Yang kedua, kita pertegas Bapak Ibu untuk mekanisme pengawasan. Kita berikan karakteristik, ya kriteria dari mesin dan peralatan yang berhak mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Pengenaan PPN. Nanti ini karakteristik Bapak Ibu akan muncul setiap Bapak Ibu akan melakukan submit di permohonan, akan ada self declaration. Ya, kita akan menyatakan oh barangnya adalah memenuhi pernyataan ini. Bapak Ibu silakan cek kembali apakah kriterianya sesuai ada di self declaration tadi. Ya, kemudian untuk pengaturan pengawasan lain, ya di pengaturannya juga kita sampaikan. Kalau misalnya ya mesin dan peralatan tadi ternyata nggak sesuai kriteria ya, Bapak Ibu sudah self declaration nanti akan dicek oleh teman-teman setelah berjalannya waktu, nanti akan dicek kembali. Oh ternyata sebenarnya nggak memenuhi. Nah nanti akan diminta untuk melakukan pembayaran kembali. Jadi ini prinsipnya sebenarnya mirip-mirip SPT Bapak Ibu, mirip-mirip gitu ya. Jadi kita self declaration dulu, dimanfaatkan, tapi kalau nggak sesuai nanti bisa dilakukan permintaan pembayaran kembali. Kemudian di pengawasan ini nanti akan ada integrasi sistem untuk memudahkan pengawasan. Nah, di penerima fasilitas tadi kriteria seperti yang saya singgung di depan, ada 3 kategori PKP ya secara umum. Nanti menentukan karakteristik alur prosesnya seperti apa. Ini Bapak Ibu mohon diperhatikan sekali. Yang pertama adalah PKP yang menghasilkan BKP. Ya, itu tentu saja adalah syarat secara umum. Tapi ini nanti akan merefer kepada yang tadi, yang sifatnya tahunan tadi, yang hanya 1 tahun tadi, yang tanpa master list. Gitu ya. Yang kedua adalah PKP pemilik proyek EPC. Dan ketiga adalah PKP penyedia pekerjaan EPC atau kontraktor EPC. Nah, kriteria mesin dan peralatannya seperti apa? Ya, yang mendapatkan fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN. Yang pertama adalah digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP di bagian produksi. Ya, dari mulai dilakukannya proses pengubahan bentuk atau sifat suatu barang, sampai dengan barang baru atau barang yang mempunyai daya guna baru terwujud. Tetapi tidak termasuk kegiatan mempertahankan atau mengubah kualitas dan kegiatan transmisi atau distribusi.
Paling gampang ini kalau tidak termasuk kegiatan mempertahankan atau mengubah kualitas, misalnya apa? Kalau pabrik es sudah jadi es krim gitu ya, sudah dibungkus, sudah jadi. Nah, pada saat mau mendistribusikan dia akan berusaha mempertahankan supaya es tadi tetap terjaga bentuknya. Nah, itu tidak termasuk. Itu juga dengan kegiatan transmisi atau distribusi, misalnya dalam kasus eh, pembangkit ya, pembangkit tenaga listrik. Jadi sampai dengan produksi listriknya saja. Ya, kalau dia sudah mulai transmisi, ya mau transmisi induk, sekunder dan sebagainya tadi, nanti itu sudah nggak termasuk. Ya, sama dengan misalnya industri air minum yang menggunakan pemipaan, sama ini ya. Transmisinya tidak termasuk, distribusinya tidak termasuk. Kemudian perolehan tadi barangnya bisa dalam bentuk terpasang atau terlepas. Ya, jadi bisa barangnya utuhan, kalau mesinnya utuhan, atau bisa juga nanti mesinnya dipretelin gitu ya, karena ukurannya besar, nanti di dalam kondisi terlepas. Tetapi satu hal yang patut dijaga Bapak Ibu, karena fasilitas ini adalah tidak termasuk suku cadang. Ya, tidak termasuk suku cadang. Pengertian suku cadang apa? Ya. Suku cadang merupakan komponen dari mesin atau peralatan yang dicadangkan untuk perbaikan atau penggantian bagian mesin atau peralatan yang mengalami kerusakan. Ya, jadi kalau nanti beli mesin baru plus cadangannya, ya itu nggak masuk, gitu ya. Biasanya ada kalanya kan seperti itu ya, beli mesin baru, kemudian dibikinkan paket, ya seolah-olah seperti itu. Nah, itu tidak termasuk yang suku cadangnya, nanti tidak termasuk dari perolehan tadi. Kemudian untuk kriteria peralatan pabrik adalah peralatan pabrik yang melekat pada mesin. Ya. Contohnya apa? Misalnya berjalan ya, berjalan itu kan menghantarkan di antara mesin-mesin, gampangannya seperti itu. Kemudian dalam hal misalnya pabrik tersebut ya dibangun terintegrasi Bapak Ibu, kemudian terdapat unit pembangkit listrik yang merupakan bagian terintegrasi di industri pengolahan. Jadi kalau ini misalnya ada industri pengolahan, kemudian dia ada pembangkitnya, ya, selama dia sudah memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang diberikan oleh menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, maka nanti unit pembangkit listrik tersebut juga mendapatkan fasilitas PPN, ya. PPN dibebaskan untuk perolehan mesin dan peralatannya. Oke, saya lanjutkan. Nah, pokok pengaturan selanjutnya adalah mengenai subjeknya ya Bapak Ibu. Ini kita perjelas Bapak Ibu untuk terkait dengan kontraktor EPC, karena memang banyak kami temukan EPC banyak yang berbentuk joint operation, JO atau KSO. Ya. Yang pertama terkait impor, kontraktor EPC prinsipnya adalah merupakan pemilik barang dalam PIB. Ya. Jadi impornya nanti akan dilakukan oleh anggota JO yang memiliki API, kemudian invoice dibuat oleh anggota JO yang melakukan impor, gitu ya. Jadi waktu barang datang, barang diimpor oleh anggota JO yang punya API, nanti yang melakukan invoice, melakukan penyerahan kepada PKP, yang menghasilkan PKP, pemilik pabrik, gitu ya, melakukan penyerahan pada pabrik adalah tadi yang melakukan fungsi purchasing tadi. Dengan demikian nanti pemilik barang di dalam PIB adalah anggota JO yang melakukan impor. Nah, kemudian terkait dengan perolehan Bapak Ibu untuk faktur ini juga sama ini ya. Jadi faktur nanti akan mencantumkan nama anggota JO yang menjadi pembeli PKP. Ini kalau misalnya nanti ada fungsi pembelian yang dipecah, misalnya yang fungsi pembelian ya anggota JO yang ini. Nah, silakan nanti anggota pembelinya yang menjadi pembeli BKP di dalam faktur adalah anggota JO yang menjadi pembeli BKP. Kemudian nanti perolehan tentu saja tadi bisa disebutkan mesin dan peralatan tadi dilakukan oleh JO atau anggota JO sesuai dengan kontraktor EPC ya. Siapa sih anggota JO yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pembelian
mesin dan peralatan tadi dalam rangka pembangunan pabrik bagi si pemilik proyek tadi. Nah, nanti akan disebutkan namanya di dalam faktur, ya. Yang beli siapa, nanti jualnya juga atas nama yang bersangkutan. Nah, terkait DPP-nya, nanti seperti apa ya? Karena prinsipnya tadi, Bapak Ibu, kita ada sedikit ekstensi dari semula yang diberikan fasilitas di PMK 268 adalah pemilik pabrik. Ini ada satu ekstensi melalui joint operation, diberikan juga fasilitas kepada kontraktor EPC-nya. Nilai yang menjadi penyerahan ya dari kontraktor EPC ya kepada si pemilik pabrik, ya, ini saya sengaja saya pelankan supaya dikasih note Bapak Ibu, adalah sebesar nilai impor dan atau perolehan mesin dan peralatan oleh kontraktor EPC. Ya, jadi dulu belinya berapa, nanti nilai penyerahannya untuk DPP PPN-nya adalah sama dengan yang saat diperoleh oleh kontraktor EPC tadi. Ya. Nah, kemudian dalam hal terdapat selisih, Bapak Ibu, dalam hal terdapat selisih atau margin dan nilai tambah yang diperoleh atau ditambahkan ya oleh kontraktor EPC, maka margin dan nilai tambah tersebut nanti diperhitungkan dalam tagihan jasa ya. Karena yang diberikan fasilitas ini hanya untuk mesin dan peralatan, artinya BKP, Bapak Ibu, maka untuk jasanya tidak mendapatkan fasilitas. Ya, ini nanti tolong dikasih note ya, kita perhatikan Bapak Ibu. Jadi belinya berapa dulu? Kontraktor EPC membeli 100, nanti waktu penyerahan kepada pemilik pabrik, ya DPP PPN-nya 100. Ya. Untuk jasanya nanti tidak termasuk yang mendapatkan fasilitas. Di pengertian jasa, tadi misalnya ada selisih tadi dibuatkan dalam faktur tersendiri, gitu ya. Dalam faktur sendiri, ini margin dan nilai tambah, nanti dibuatkan faktur jasa. Nah, untuk syaratnya, ya syarat di subjeknya, untuk pemohon harus sudah menyampaikan SPT PPH 2 tahun terakhir, ya, dan SPT masa PPN 3 masa terakhir. Kemudian tidak mempunyai utang pajak di KPP tempat PKP dikukuhkan maupun cabang dikukuhkan atau atas utang pajak telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur. Ya, jadi tidak boleh ada utang pajaknya Bapak Ibu. Ya, kecuali utang pajaknya sudah inkrah, tetapi ada izin untuk menunda atau mengangsur, itu kita persilakan. Dan ketiga, syaratnya adalah telah menyampaikan laporan realisasi impor dan perolehan yang menjadi kewajibannya. Ya, jadi istilah laporan realisasi impor dan perolehan ini Bapak Ibu baru muncul di PMK 115. Jadi kalau kemarin perolehannya masih menggunakan SKP yang lama, itu nanti tidak termasuk yang dilaporkan di dalam laporan ini. Itu Bapak Ibu ya. Jadi tahun ini adalah tahun peralihan. Nanti mungkin ada sedikit konfusi sana. Ini masuk enggak ya? Masuk enggak ya? Jadi laporan realisasi impor dan perolehan ini baru muncul kewajiban pelaporannya di PMK 115, Bapak Ibu. Nah, dasarnya adalah dengan RKIP tadi, ya, rencana kegiatan impor dan perolehan. Jadi yang kita report, ya, itu adalah terkait SKP yang menggunakan fasilitas PMK 115. Kalau yang kemarin SKP-nya menggunakan fasilitas PMK 268, jadi tidak perlu ikut dilaporkan di dalam laporan realisasi impor dan perolehan ini. Ya, semoga ini bisa dijadikan note. Dokumen-dokumen apa saja? Ya, ini kita sebutkan Bapak Ibu, nanti bisa dicek kembali di PMK-nya. Yang pertama adalah uraian ringkas proses produksi, ya. Mesin dan peralatan pabrik yang diimpor akan dipergunakan dalam unit produksi. Karena ini proses produksi, berarti yang kita bicarakan adalah PKP yang menghasilkan BKP atau pemilik proyek tadi, Bapak Ibu. Ya, kalau kontraktor EPC kan dia cuma penerusan saja, asal dia sudah pegang SKB punyanya si pemilik proyek, maka tinggal input di sistem, ya nomor SKB-nya si pemilik proyek berapa, kontraktor EPC nanti akan keluar nama barang yang akan diperoleh melalui kontraktor EPC yang bersangkutan. Ya, yang bukan punya dia nanti nggak muncul. Yang kedua, nanti ada dipersyaratkan kalkulasi kapasitas mesin produksi
yang disesuaikan dengan jenis usaha. Yang ketiga, gambar teknis atau dinas tata letak mesin pabrik di unit produksi, kemudian data teknis atau brosur mesin, dan pernyataan bahwa mesin peralatan yang diperoleh atau diimpor tidak akan dipindah tangankan atau diubah peruntukannya dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundangan di bidang perpajakan. Nah, ini tambahannya tadi F dan G, nanti kita lihat kalau dia adalah untuk pembangkit listrik, Bapak Ibu. Ya, kalau dia pembangkit listrik, nanti ada syarat F dan G ini. Nah, untuk H, syaratnya cuma satu, Bapak Ibu. H adalah dokumen kontrak. Ya. Dia cukup mensubmit nanti di dalam permohonannya adalah dokumen kontrak. Ya. Ini adalah alurnya nanti Bapak Ibu. Jadi permohonan nanti untuk yang menggunakan fasilitas master list adalah pertama kali lewat BKPM. Ya. Kalau sudah mendapatkan SKMK, surat keterangan pembebasan untuk dia masuk, nanti tinggal masuk ke dalam INSB, tinggal diinput nomor master listnya nomor berapa, nanti akan ketarik. Ya. Nanti tinggal diklik, submit, nah nanti akan keluar Bapak Ibu. Jadi untuk SKP PPN permohonan yang master list untuk tipe A1 kami istilahkan, jadi untuk yang tanpa kontraktor EPC tapi mempunyai master list nanti akan otomatis Bapak Ibu. Begitu disubmit seketika langsung jadi gitu ya. Tapi tolong Bapak Ibu pastikan kembali bahwa barang-barang di dalam list ya dari yang diangkat dari master list itu apakah semuanya mau dimintakan fasilitas atau tidak ya, karena sekali lagi kita perhatikan kebutuhannya sama persyaratan tadi apakah memenuhi kriteria mesin daratan ya. Selama memenuhi silakan diajukan ya, jangan sampai nanti sudah diajukan semua oh ternyata ini tidak termasuk yang mendapat fasilitas, nanti dicek kembali ya mana yang mau disubmit mau tidak, dicek kembali. Kemudian yang kedua, SKP PPN dengan master list bagi pemilik proyek. Tadi tipe SKP A2 kan istilahkan. Jadi ini punya master list, tapi mau dibangun lewat kontraktor EPC. Nah ini sama, nanti tinggal dicek kembali, masukin nomor master list dari BKPM, akan tergenerate, nanti isinya apa saja, dipilih barangnya, disubmit. Ya, nanti otomatis akan keluar. Yang ketiga, SKP PPN untuk master list bagi penyedia EPC. Ya, jadi ini lanjutannya dari SKB A2 ya. Untuk kontraktor EPC-nya tinggal masukkan nomor SKB punyanya pemilik proyek tadi SKB A2 ya. Nanti tinggal ditambahkan upload untuk kontraknya. Kontrak antara EPC dan pemilik proyek. Yang keempat, untuk SKB PPN tanpa master list bagi PKP yang menghasilkan PKP, ini untuk PKP yang tanpa master list Bapak Ibu, tanpa master list kemudian pabriknya mau dibikin sendiri gitu ya, itu yang nomor 4. Ini nanti tinggal mensubmit lampiran-lampiran yang tadi saya sebutkan ya. Nah, ini dari A sampai dengan, kalau dia adalah kontraktor listrik berarti A sampai dengan D gitu ya. Tapi selain pembangkit listrik berarti cuma A sampai dengan E. Untuk yang 5, ini misalnya tanpa master list, tetapi dia menggunakan kontraktor EPC. Ini sama, nanti akan melampirkan lampiran-lampiran tadi, akan dicek oleh teman-teman KPP, kelengkapan formalnya memenuhi apa tidak. Kalau lengkap, nanti langsung disetujui ya, atau ditolak. Yang keenam, untuk master list, yang tanpa master list, Bapak Ibu, ini tanpa master list, tapi bagi kontraktor EPC-nya, kita istilahkan dengan SKB B3. Nah ini Bapak Ibu perhatikan sekali, tolong diperhatikan kita karakteristiknya masuk yang mana. Apakah kita mau membangun pabrik dengan menggunakan kontraktor EPC atau tidak, kemudian apakah kita mempunyai master list atau tidak, ya list barangnya tadi dari master list atau tidak. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah alurnya Bapak Ibu untuk SKB A1, A2, dan A3. Ya, jadi kalau yang pertama ini PKP mengajukan permohonan master list melalui BKPM, kita perhatikan Bapak Ibu, ini flowchart-nya, role play-nya di atas ya. Nanti berada di jalur BKPM. PKP mengajukan permohonan master list, nanti diterbitkan master list oleh BKPM. PKP kemudian masuk di dalam INSB,
ya. Indonesia National Single Windows, Bapak Ibu nanti harus sudah punya akun di sana, membuat akunnya terlebih dahulu, nanti bagaimana cara membuat akunnya dan bagaimana cara mengaksesnya nanti dari Pak Hilmi nanti akan membantu. Ya, nanti setelah kita memasukkan nomor master list-nya, akan ke generate Bapak Ibu barangnya apa saja tadi. Kita pilih, kita lengkapin, kalau memang harus ada dilengkapin, misalnya nama pelabuhan, segala macam gitu ya, kalau memang belum ada, nanti diklik barangnya mana saja yang mau diajukan, tinggal kita submit. Kita perhatikan karakteristiknya Bapak Ibu, kalau kita nanti mau menggunakan kontraktor EPC, berarti kita harus sebutkan, harus pilih nanti ya, menunya adalah menu yang untuk yang tanpa EPC, kalau misalnya dengan EPC, maka kita akan pilih yang kategori kedua tadi. Semuanya, baik EPC maupun dengan EPC atau tanpa EPC, kita harus tetap menginput nama dari supplier, ya, nama supplier kita, ya, nama supplier kita. Kalau misalnya, maaf, kalau suppliernya adalah kita tanpa EPC, berarti waktu SKP tanpa EPC, nama barang, nanti akan ada nama supplier barang. Tapi kalau SKP-nya adalah dengan EPC, ya, nama barang, kemudian nama kontraktor EPC-nya siapa. Nah, ini akan disubmit oleh Bapak Ibu, klik button, submit, otomatis akan keluar. Ya. Nanti ada SKP plus RKIP yang merupakan satu kesatuan. Nah, dengan keluarnya SKP tipe A2, ya, yang sudah ada nama kontraktor EPC-nya, maka PKP EPC, PKP kontraktor EPC, pada saat mau melakukan permohonan SKP, Bapak Ibu, sebenarnya sudah semi otomatis. Ya. Nama dia sudah ada, nama barangnya sudah ada, ya, nama barangnya juga sudah ada, maka nanti tinggal di submit di INSB, nama SKP-nya, nomor SKP-nya, Bapak Ibu diklik, nanti akan keluar semua nomor jumlah barang dan nama barang apa saja yang menjadi penugasan bagi dia, ya, yang sudah mendapatkan fasilitas SKP. Nah, ini nanti kita dimohonkan untuk PKP EPC-nya. PKP EPC mensubmit lampiran kontrak, ya. Nah, ini tinggal disubmit, nanti akan diteliti, oke, dilampirkan kontraknya, akan disetujui atau ditolak oleh teman-teman KPP. Nah, ini kita istilahkan dengan SKP A3. Selanjutnya, ini untuk yang tanpa master list, Bapak Ibu. Jadi, kalau untuk PKP yang menghasilkan PKP, jadi yang pertama, SKP tanpa EPC, misalnya dia tanpa EPC, berarti nanti selesai di B1, Bapak Ibu, dibangun sendiri gitu ya. Misalnya dia pabriknya sudah berdiri, mau nambahin mesin, sudah punya insinyur engineering sendiri, oke, ajukan permohonan SKP, dia akan melampirkan permohonan tadi, Bapak Ibu, ya, dari mulai denah, kegunaan barang, dan segala macam tadi, dilampirkan, akan dicek oleh teman-teman KPP, disubmit, nanti akan muncul SKP tipe B1, yang kami istilahkan seperti itu, ya. Nah, karena nggak pakai kontraktor EPC, berarti sudah selesai di sini. Tapi kalau untuk yang PKP, yang merupakan pemilik proyek, dia tidak punya master list, tapi yang pekerjaan pembangunan pabriknya nanti dilakukan oleh kontraktor EPC, maka adalah tipe B2, Bapak Ibu. Tipe B2 ini nanti terbit seperti skema yang awal tadi, ya, cuma ini tanpa master list. Jadi dokumen-dokumen yang belum pernah disubmit tadi, mau nggak mau sudah dilampirkan. Jadi gampangannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau di master list itu sebenarnya syarat-syarat yang ada tadi itu sudah pernah disampaikan kepada BKPM, ya, karena sudah pernah disampaikan kepada BKPM, maka nanti tinggal BKPM meneruskan kepada kami, ya, gampangannya seperti itu. Nah, sedangkan untuk tipe B2 atau B1 ini kan memang sebelumnya belum pernah ini yang bersangkutan melampirkan dokumen-dokumen tersebut, maka di dalam proses permohonan SKP ini mereka akan melampirkan, ya, Bapak Ibu nanti akan melampirkan dokumen dipersyaratkan. Kalau sudah keluar B2, maka SKP untuk permohonan PKP EPC yang tanpa master list juga sama prosesnya. Tinggal masukin nomor SKP punyanya B2, keluar nama barangnya apa saja, jumlah barangnya apa saja, lampirin kontrak, submit. Nanti dicek oleh teman-teman KPP, maksimal 5 hari, diterbitkan SKP B3. Nah, itu kurang lebih alurnya Bapak Ibu. Nah, di slide ini Bapak Ibu, ada sinkronisasi, ya, antara SKP PPN dengan master list tadi, ya, karena master list
hasil koordinasi kami dengan BKPM kurang lebih ada namanya master list baru gitu ya. Kemudian ada namanya master list perubahan atau ya nanti akan refer kemana sih gitu ya. Kemudian master list perpanjangan dan satu lagi master list perpanjangan yang kedua. Kalau wajib pajak mempunyai master list yang baru, maka SKB-nya sebenarnya baru, Bapak. Tetapi kalau ternyata wajib pajak mengajukan master list baru, ya ada SKB-nya ternyata kemudian mengajukan master list perubahan, prinsipnya sebenarnya yang berubah hanya list barangnya saja, Bapak Ibu. Maka yang perlu dilakukan adalah bukan membuat permohonan SKB baru, tetapi cukup dengan mengajukan permohonan RKIP perubahan. Tadi sempat saya singgung di depan ya Bapak Ibu. Jadi RKIP itu rencana kegiatan impor dan perolehan. Kita rencananya mau belanja barang apa saja. Nah, itu kita bikin ya. Kalau kepikirannya baru 10, ternyata nanti di tengah jalan kita mau beli lagi 5, jadinya 15, ya kita tambahkan saja. Nah, prinsipnya seperti itu. Yang penting adalah pada saat mau belanja, ya pada saat sebelum melakukan impor atau perolehan, RKIP-nya adalah sudah memuat nama barang yang bersangkutan. Ya, artinya dia sudah dapat SKB, list barang yang paling update. Harus sudah ada terlebih dahulu. Nah, untuk yang master list perpanjangan, misalnya master list-nya sudah 2 tahun, sebelum habis 2 tahun mengajukan master list perpanjangan ke BKPM, ini prinsipnya sebenarnya adalah master list yang tersendiri, Bapak Ibu. Nanti yang dimohonkan adalah SKB baru. Ya. Kemudian di tahun ketiga sampai dengan keempat tadi, misalnya ada master list perpanjangan baru, maka yang diajukan adalah SKB baru juga. Jadi prinsipnya sebenarnya master list baru, master list perpanjangan maupun perpanjangan pertama maupun perpanjangan kedua ini adalah permohonan SKB baru. Tapi kalau sekedar master list perubahan nanti bisa diajukannya adalah cukup dengan RKIP perubahan. Nah, ini adalah bagaimana kita mengupdate realisasi yang ada di RKIP tadi, Bapak Ibu. Jadi atas RKIP yang sudah disetujui tadi, setiap melakukan impor, ya, setiap mau melakukan impor, Bapak Ibu, PKP akan membuat proforma PIP, ya, setiap akan impor. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Ilmi. Atas PIP yang sudah disetujui, nanti otomatis akan mengurangi RKIP secara otomatis. Ini harapannya ke depan, ini tapi sambil jalan ya Bapak Ibu. Tapi kita usahakan nanti Bapak Ibu bisa membuat proforma PIP dari RKIP tadi. Nah, karena sudah terupdate, harapannya sih sisa di akhir tahun nanti kurang lebih sudah mendekati. Ya, gitu. Nah, untuk yang penyerahan lokal atas RKIP yang terrealisasi, nanti Bapak Ibu ini karena belum masih sistem yang terpisah, gitu ya. Nanti setelah kita di akhir tahun, RKIP yang sudah ada update-nya, kalau sudah ada update-nya misalnya dari realisasi impor, di-download ya. Di-download, apa yang perlu ditambahkan Bapak Ibu ditambahkan. Jadi misalnya sudah terrealisasi di impornya, ada yang belum terkurangi secara otomatis, ya Bapak Ibu perbaikin ya. Untuk yang perolehan di dalam negeri, ini belum ada nomor fakturnya untuk perolehan secara lokal, Bapak Ibu tambahkan. Artinya sebenarnya sudah ada konsep laporan realisasi, tinggal nanti kita lakukan update saja. Ya. Yang belum pas, nanti Bapak Ibu tambahkan. Ya. Apa sih yang harus ditambahkan di dalam laporan realisasi tadi? Ya, sehingga laporan realisasi tadi akan secara tepat menggambarkan realisasi impor dan perolehan selama tahun yang bersangkutan. Nah, ini nanti secara periodik akan diakses oleh BJP. Nah, nanti di setiap akhir tahun, Bapak Ibu, laporannya ini paling lambat adalah akhir bulan Januari setelah tahun takvim bersangkutan. Jadi laporannya tahunan, ya tahunannya adalah tahun bulat ya Bapak Ibu ya. Tahunannya adalah tahun bulat, laporannya adalah per Januari ya, maksimal akhir bulan Januari tahun takvim yang bersangkutan. Nah, misalnya ya terjadi salah gitu ya, salah nama, salah NPWP, harusnya sih enggak terjadi Bapak Ibu. Ya, salah nama, salah NPWP nanti bisa dilakukan SKB pengganti. Ya, maka dilakukan penelitian. Tapi harapan kami sih enggak ada ini seharusnya, gitu ya, karena sudah ya terintegrasi
Kalau ditarik datanya PKPA yang muncul harusnya A, gitu, misalnya seperti itu. Kalau ternyata ditemukan data ini sama Bapak Ibu kesalahan nama, salah tulis gitu ya, ini bisa dimohonkan oleh wajib pajak maupun secara jabatan. Nah, kemudian ternyata misalnya di tengah perjalanan kita lakukan penelitian Bapak Ibu, ternyata ini nggak berhak ya, ternyata subjeknya nggak berhak. Yang berarti kita batalkan Bapak Ibu. Ya tadi karena yang diteliti di depan itu hanya formal persyaratan Bapak Ibu. Yang persyaratan A, B, C, D, E, F itu kan formal persyaratan aja. Tetapi apakah barangnya tadi betul-betul sesuai, Bapak Ibu baru menyatakan secara self declaration. Ya kita trust saja. Kita berikan trust pada Bapak Ibu, nanti kita verify-nya di belakang. Kita trust dulu kepada Bapak Ibu self declaration untuk barang-barangnya, nanti kita cek kembali. Begitu juga dengan ternyata ini bukan PKP yang menghasilkan PKP, gitu ya, misalnya bisa ada ya PKP barangnya betul itu, tetapi dia hanya menghasilkan jasa. Nah, nanti bisa dilakukan koreksi belakangan, dibatalkan. Kalau belum dimanfaatkan, ya tidak ada yang perlu dibayarkan di PKP ya. Tapi kalau ternyata dibatalkan, batal itu kan berarti berlaku dari awal. Batalnya berlaku dari awal, dibatalkan, dan ternyata sudah dimanfaatkan, ya berarti saat terutangnya adalah saat awalnya. Tapi kalau belum dimanfaatkan, ya berarti tidak ada yang perlu dibayar. Nah, hal lain adalah mengenai pencabutan SKB. Kalau pencabutan SKB itu berlakunya depan, Baik. Jadi misalnya waktu mengajukan SKB, dia adalah PKP yang menghasilkan BKP, gitu ya. Sekarang nggak PKP lagi. Kalau sudah nggak PKP lagi, berarti SKB-nya sudah nggak bisa dimanfaatkan. Itu adalah contohnya. Artinya yang kemarin pas dia masih PKP, kemudian dia mengimpor mesin dan peralatan atau membeli peralatan dari dalam negeri, mesin dari dalam negeri masih bisa. Ya. Tapi begitu PKP-nya sekarang dicabut, ya berarti SKB-nya juga dicabut. Nah, itu gambarannya untuk kasus pencabutan SKB. Nah, tadi di judulnya sempat kita singgung Bapak Ibu untuk mesin dan peralatan yang digunakan tidak untuk tujuan semula atau dipindah tangankan. Jadi kalau di PMK 115 ini setelah tegas kita sampaikan, apabila dalam jangka waktu 4 tahun ya, digunakan tidak untuk tujuan semula ya, atau dipindah tangankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya, ya, kecuali dipindah tangankan oleh PKP pusat ke PKP cabang atau sebaliknya, dan atau antar PKP cabang dari WP yang bersangkutan, gitu ya, sepanjang digunakan sesuai dengan tujuan semula, ini masih oke. Gitu ya. Jadi kalau karena syaratnya tadi apa Bapak Ibu? Karena syaratnya memperoleh fasilitas SKB mesin dan peralatan ini adalah PKP yang menghasilkan BKP. Jadi kalau pindah tangan pun untuk yang cabang ke pusat harus sama-sama PKP, kemudian antar cabang pun harus sama-sama PKP. Saya pikir kalau untuk mengajukan PKP syaratnya sama. Kemudian untuk pembelinya, ya jangan lupa untuk mengingatkan penjualnya, Bapak Ibu. Hadir ini juga di hari ini diundang juga teman-teman kontraktor EPC. Ini faktur pajak, ya faktur pajak ini harus atas penyerahan sesuai ketentuan. Jadi bunyinya seperti apa tadi? Ya, kita persyaratkan kalau untuk kontraktor EPC belinya berapa mesin dan peralatan, nanti diserahkannya fakturnya berupa mesin dan peralatan dengan nilai yang sama. Kalau ada selisih nilai tadi berupa margin atau nilai tambah yang lain, ya nanti diperlakukan sebagai jasa. Untuk jasanya tidak mendapatkan fasilitas. Ya. Yang mendapatkan fasilitas pembebasan SKB hanya atas mesin dan peralatan. Jadi harus hanya atas BKP-nya saja Bapak Ibu. Untuk yang JKP-nya tidak termasuk. Faktur pajak ini juga harus dicantumkan kata-kata PPN dibebaskan sesuai dengan PP 81 tahun 2015 bagaimana telah diubah dengan PP 48. Ya, ini sudah ada di menu e-faktur, tinggal dipilih aja Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya di menu e-fakturnya belum muncul, tinggal diupdate saja ya, tinggal diupdate. Nah, ini adalah contoh kasusnya ya di misalnya untuk kontraktor EPC, jadi PT ABC Karya, dia adalah penyedia pekerjaan EPC ya untuk bangun pabrik pupuk di Aceh. Pabrik pupuknya tadi punyanya
PT Pupuk DF, berarti Pupuk DF adalah pemilik proyek. Ya, kita istilahkan tadi yang PKP yang tipe pemilik proyek. Sedangkan PT ABC Karya adalah kontraktor EPC. Nah, dalam proyek tersebut, PT ABC Karya akan melakukan pekerjaan EPC. Ya, ABC Karya akan mengimpor sebagian barang dari supplier luar negeri, sebagian lagi dibeli dari produsen lokal. Ya, beli lokalnya ini kebetulan dari PT GHI Teknik. Nah, pada PT GHI Teknik, PT ABC Karya itu membeli mesin dan peralatan, ya, penghasil pupuk. Selain itu, PT ABC Karya juga membeli 3 forklift sama 1 set conveyor belt yang akan diletakkan di bagian packaging. Ya. Atas pembelian tersebut, Bapak Ibu, PT ABC Karya menunjukkan bahwa dia sudah memiliki SKP tadi ya. SKP-nya berarti yang kalau misalnya tanpa master list berarti tipe B2, Bapak Ibu ya. SKP, BKP tertentu yang bisa tertutupi atas transaksi mesin dan peralatan. Nah, atas transaksi tersebut dengan PT ABC Karya, PT GHI Teknik membuat faktur pajak atas nama PT ABC Karya. Yang pertama adalah faktur pajak 01 untuk pembelian 3 forklift dan 1 conveyor belt. Ya, karena tadi dipergunakan di bagian packaging, ya, bukan di bagian produksi. Kemudian 1 faktur 08 untuk pembelian 2 set ya mesin dan peralatan pabrik. Karena ada 08 dengan fasilitas, maka perlu ditambahkan keterangan PPN dibebaskan sesuai dengan PP 81 tahun 2015 bagaimana telah diubah dengan PP 48 tahun 2020. Nah, sesuai dengan kontrak EPC, nanti setelah dibangun Bapak Ibu, PT ABC Karya harus menyerahkan kepada PT Pupuk DF ya. Nah, atas penyerahan tersebut, nanti PT ABC Karya membuat faktur Bapak Ibu. Yang pertama adalah faktur 01 untuk penyerahan selain mesin dan peralatan pabrik. Ya, jadi selain mesin dan peralatan pabrik adalah 01, termasuk jika terdapat margin dan nilai tambah dari mesin yang tadi, yang perolehnya menggunakan fasilitas. Kemudian faktur pajak 08 untuk penyerahan mesin dan peralatan pabrik yang digunakan untuk menghasilkan pupuk dengan keterangan PPN dibebaskan sesuai dengan PP 81. Ya, nah, ini adalah prosesnya. Selanjutnya adalah rumah susun. Saya pikir ini untuk tambahan pengetahuan saja Bapak Ibu. Jadi kalau rumah susun ini diberikan, rumah susun sederhana milik, diberikan fasilitas, nanti rumah yang mau dimintakan fasilitas tadi harus sudah terdaftar di Kementerian PUPR, sudah mendapatkan kode identifikasi rumah. Nah, untuk yang fasilitas diberikan hanya untuk orang pribadi. Yang pertama adalah kalau dia sebagai kepala keluarga, kemudian bisa juga dia merupakan anggota keluarga tapi sudah punya NPWP sendiri. Ya. Atau yang ketiga, belum atau tidak berkeluarga, tetapi umurnya sudah 18 tahun atau sudah ber-NPWP. Nah, ini kita anggap sebagai orang pribadi yang terpisah, gitu ya, orang pribadi yang berbeda. Itu berhak mendapatkan fasilitas untuk rusunami tadi. Nanti untuk syarat penghasilan masih merujuk ke PMK 269, 7 juta per bulan. Nah, untuk orang pribadi ini wajib memberikan pernyataan yang pertama materai untuk kalau dia pekerja untuk penghasilan yang diterima sebulannya berapa. Ya, kemudian kalau dia bekerja sendiri, punya usaha sendiri, dia cuma menyatakan berapa sih penghasilan dia sebulan. Kemudian kalau campuran, ya tinggal dikombinasikan antara satu dan dua tadi. Yang kedua, pernyataan materai bahwa ini adalah hunian pertama, kemudian dinyatakan digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak akan dipindah tangankan dalam jangka waktu 4 tahun. Kemudian disampaikan bukti penyampaian SPT untuk 2 tahun terakhir kewajibannya. Ya, ini faktur pajaknya untuk rusunami. Nanti harus menyebutkan nama pembelinya siapa, nama NIK dan NPWP, NIK atau NPWP, kemudian kode identifikasi rumah sesuai dengan aplikasi di Sigumbang. Nanti dilaporkan di dalam SPT PKP penjual, kemudian di dalam ketentuan ini tidak berlaku faktur pajak bagi pedagang eceran. Jadi fakturnya harus seperti yang di atas Bapak Ibu. Ada nama pembeli, ada NPWP atau NIK pembeli, kemudian ada kode identifikasi rumah. Kalau tidak membuat seperti yang di atas ini, maka tidak dianggap bisa memanfaatkan fasilitas PPN di Indonesia.